Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musari Anissa Johni dengan NIM 252137 dari kelas Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas 6D dari Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamal Jambek, Bukit Tinggi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah Jaringan Nirkabel dengan dosen pengampunya Bapak Rian Amanda MPDT. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 sub materi. Yang pertama itu ada arsitektur WLAN, yang kedua penjelasan mengenai akses point, yang ketiga konfigurasi WLAN. Yang mana konfigurasi WLAN ini terbagi menjadi 4 lagi, yaitu yang pertama penjelasan tentang SSID dan cara settingnya, yang kedua itu penjelasan keamanan WLAN, yaitu WPA dan WPS dan cara settingnya, yang ketiga itu penjelasan cara mengatur jumlah user yang bisa terkoneksi ke WLAN, dan yang keempat penjelasan cara memblokir user dan website. Nah, kita masuk kepada sub materi yang pertama, yaitu arsitektur WLAN. Dengan perkembangan zaman yang makin modern dan pesat seperti saat ini, perkembangan teknologi dan inovasi di bidang komputer juga berkembang sangat pesat, yang mana berkembang dengan selarasnya meningkatnya masyarakat yang modern yang memiliki mobilitas tinggi untuk mencari layanan dan kebutuhan yang fleksibel, yang serba mudah, yang serta dapat memuaskan mengejar efisiensi dari segala hal. Yang mana salah satu teknologi yang mampu menyediakan kebutuhan tersebut adalah teknologi wireless. Nah, jadi teknologi wireless LAN ini melakukan proses pengiriman data dengan menggunakan frekuensi radio sebagai media perantaranya. Nah, WLAN itu adalah singkatan dari Wireless Local Area Network yang mengacu pada jaringan nirkabel yang menggunakan standar IEEE 802.11 untuk menghubungkan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, smartphone, atau perangkat lainnya ke jaringan lokal melalui koneksi nirkabelnya. Jadi arsitektur WLAN itu mencakup komponen dan elemen yang terlibat di dalam untuk mendirikan atau menegakkan atau mengoperasikan jaringan WLAN tersebut. Nah, jadi ada beberapa komponen utama dalam arsitektur WLAN. Yang pertama itu ada access point, yang mana access point itu adalah perangkat sentral dari jaringan WLAN yang bertindak sebagai titik akses utama yang menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan kabel dengan menerima sinyal dari perangkat nirkabel dan mengirimkannya ke jaringan kabel atau sebaliknya. Yang kedua itu station, yang mana station itu adalah perangkat nirkabel seperti komputer, laptop, smartphone yang dapat terhubung ke jaringan WLAN. Setiap stasiun ini memiliki kemampuan untuk mengirim ataupun menerima data melalui koneksi nirkabel. Nah, yang ketiga itu ada wireless network interface card atau bisa disingkat dengan NIC, yang mana card itu artinya kartu yang dipasang pada stasiun nirkabel untuk memungkinkan komunikasi nirkabel dengan access point NIC, memungkinkan perangkat untuk mengirim dan juga menerima data melalui gelombang radio. Yang keempat itu ada SSID, yang mana SSID itu Service Set Identifier, nama yang diberikan pada jaringan WLAN ketika stasiun mencari jaringan nirkabel mereka melihat
daftar SSID yang tersedia dan memilih untuk terhubung ke salah satu SSID tersebut. Nah, yang kelima itu ada security protocols, yang mana protokol keamanan seperti WEP atau web yang merupakan singkatan dari Wired Equivalent Privacy, dan juga WPA, Wi-Fi Protected Access, atau WPA 2 yang digunakan untuk melindungi jaringan WLAN dari akses yang tidak sah dan enkripsi data yang dikirim melalui jaringan. Nah, yang keenam itu ada distribution system, yang mana bagian dari jaringan yang menghubungkan beberapa akses point dalam jaringan WLAN. Ini memungkinkan pengguna untuk bergerak di antara akses point tanpa kehilangan koneksi. Nah, yang selanjutnya itu router. Router itu kan digunakan untuk menghubungkan WLAN ke jaringan yang lebih besar seperti internet. Router itu mengelola lalu lintas data antara jaringan WLAN dengan jaringan kabel eksterner. Yang ke-8 itu ada antena, yang mana antena digunakan untuk mentransmisikan dan menerima sinyal nirkabel antara akses point dan stasiun. Antena lebih baik dapat meningkatkan jangkauan serta kualitas sinyal WLAN sehingga sinyalnya menjadi lebih kuat. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu penjelasan mengenai akses point. Akses point secara garis besar tidak asing lagi kita dengar, yaitu merupakan teknologi yang sangat erat hubungannya dengan dunia internet, yang utamanya yaitu Wi-Fi. Yang mana saat ini perusahaan, sekolah-sekolah atau instansi dan juga rumah-rumah banyak menggunakan akses point. Seperti di kampus kita memakai akses point, yang sehingga kita dapat menggunakan jaringan Wi-Fi-nya di kelas maupun di sekitaran dari kampus kita. Nah, mungkin secara garis besar kita sudah terbiasa menggunakan akses point dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi tidak sedikit pula kita ataupun masyarakat luas yang mengetahui apa itu akses point beserta juga dengan fungsi-fungsinya. Nah, oleh karena itu, untuk mempermudah kita dalam mengakses internet, di sini saya akan merangkum dan menjelaskan informasi seputar mengenai pengertian, fungsi, cara chat setting, dan juga cara kerja dari akses point tersebut. Nah, sebaiknya yang pertama itu kita harus mengetahui apa itu akses point. Apa sih akses point itu? Akses point itu merupakan perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan piranti nirkabel. Nirkabel itu kan merupakan tanpa kabel. Nah, jadi dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, wireless, dan yang lain-lainnya. Akses point itu juga sering disebut dengan Wireless Local Area Network atau WLAN. Perangkat ini berfungsi untuk mengirim dan juga menerima data yang berasal dari adapter wireless. Adapun komponen yang dimiliki akses point seperti antena dan transceiver. Dua komponen akses point ini berfungsi untuk memancarkan dan juga menerima sinyal internet dari client server ataupun sinyal internet yang menuju ke client server. Umumnya, akses point akan disampaikan dengan perangkat keras seperti router, hub, atau switch melalui kabel Ethernet supaya dapat memancarkan sinyal. Adapun kelebihan yang kita dapatkan dengan menggunakan akses point yaitu seperti sinyal Wi-Fi, yang mana sinyal Wi-Fi itu dapat dipancarkan dengan di semua ruangan
Dan juga dengan terhalangnya tembok pun dia masih bisa terjangkau, seperti yang kita rasakan di kampus ataupun di rumah dan dimanapun yang ada jaringan wifi. Nah, selanjutnya masuk kepada fungsi dari access point. Access point itu memiliki fungsi yang utama, yaitu untuk mengizinkan atau menolak perangkat untuk terhubung dengan jaringan lokal yang sama. Nah, karena jaringan wifi itu kan kita menggunakan password ataupun kita menggunakan kata sandi. Nah, jika kita menggunakan kata sandi dan password yang benar, baru kita bisa masuk kepada jaringan wifi tersebut. Nah, adapun fungsi-fungsi access point secara rincinya. Yang pertama itu fungsi access point itu sebagai penyebar sinyal internet kepada perangkat yang terhubung melalui gelombang radio. Yang kedua itu access point itu sebagai penghubung antara jaringan lokal yang memakai kabel dengan jaringan nirkabel seperti wifi, wireless, bluetooth, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu dapat digunakan untuk mengatur IP address secara otomatis terhadap perangkat yang terhubung. Dan selanjutnya dengan dilengkapi fitur keamanan web atau WIP atau WAP yang bisa disebut sebagai Certificate Authentication yang memiliki kunci. Dan selanjutnya access point itu dapat digunakan sebagai pengaman juga. Nah, selanjutnya cara setting access point, di mana banyak yang memilih menggunakan access point dikarenakan access point ini merupakan salah satu access point yang terbaik. Dan cara setting dari access point, yang mana adapun cara setting access point dengan link, yang pertama itu kita harus menyiapkan access point-nya, kemudian kita memasang antena, kabel, dan juga powernya. Kabel dan LAN pada access point ini menghubungkan kabel LAN ke perangkat komputer ataupun laptop. Nah, setelah itu kita menyeting aturan IP address dengan cara masuk pada control panel network connection, lalu kita pilih internet protokol TCP atau IP, lalu kita mengklik properties, kemudian pilih use the following IP address. Selanjutnya itu kita isi IP address pada kolom yang tersedia, kemudian baru kita klik OK dan juga close. Nah, selanjutnya kita perlu memeriksa apakah sudah terkoneksi dengan benar dengan cara mengklik start run, ketik cmd, lalu kita tekan enter. Setelah masuk ke command prompt, lalu kita masukkan IP address-nya untuk memanggil IP address. Nah, ketika muncul, baru kita reply prompt, Anda dapat melihat IP address-nya di bagian bawah dari access point tersebut. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan setting access point dengan membuka browser dan mengetikkan IP address point yang telah ditentukan sebelumnya, lalu kita enter. Kemudian masukkan username beserta password pada kolom tersedia, lalu enter. Lalu lakukan konfigurasi access point pada halaman AP. Selanjutnya itu kita masuk ke tab network, kemudian kita melakukan pengaturan standar. Nah, masuk ke tab wireless untuk melakukan setting SSID, region, dan mode, lalu kita klik save. Kemudian kita masuk kepada wireless mode, kita pilih access point dan checklist enable SSID broadcast, lalu kita save. Dan langkah yang terakhir kita masuk ke DHCP, kemudian pilih enable dan klik save. Nah, mungkin itu salah satu cara untuk men-setting dari access point. Mungkin saja ada cara-cara lain yang berbeda tergantung dengan firmware dan seri access point yang kita gunakan.
Selanjutnya yaitu cara kerja dari access point, yang mana access point itu adalah perangkat keras jaringan komputer yang dapat bekerja pada perangkat yang sedang mencoba untuk mengakses jaringan internet. Nah, pada umumnya, ketika kita akan menyambungkan perangkat di laptop ataupun smartphone, pada layar laptop ataupun smartphone dan komputer kita tentunya akan muncul permintaan untuk memasukkan password. Lalu ketika kita memasukkan passwordnya, maka access point itu akan mengatur supaya perangkat kita itu bisa terhubung dengan cara mencocokkan password WiFi yang telah kita masukkan ke access point. Apakah benar atau salah? Nah, jika benar, maka perangkat secara otomatis akan terkoneksi dengan internet. Jalur data yang disediakan access point ini adalah jalur data sinyal RF atau radio frekuensi yang dibentuk oleh WiFi dengan jalur elektrik pada kabel Ethernet. Nah, jadi kesimpulan dari access point itu adalah jika dibandingkan dengan jaringan LAN yang membutuhkan kabel fisik, penggunaan teknologi access point ini yang sangat memudahkan dan menguntungkan kita. Karena selain lebih rapi, dia juga dapat menghemat karena kita tidak perlu menggunakan kabel yang terlalu banyak, dan juga memiliki jangkauan yang lumayan signifikan. Dan terlepas dari berbagai kemudahan yang ditawarkan, juga sangat penting bagi kita untuk melindungi koneksinya dari berbagai upaya tindak kejahatan. Salah satu contohnya yaitu seperti kita tadi memakai password atau kata sandi, dan password kata sandi dari jaringan WiFi kita itu bisa sering kita tukar. Masuk kepada materi yang ketiga, yaitu tentang konfigurasi dari WLAN. Konfigurasi WLAN atau jaringan area local network itu merupakan proses untuk mengatur perangkat-perangkat dalam jaringan WiFi agar dapat berkomunikasi satu sama lain yang dapat menyediakan akses internet. Adapun langkah-langkah untuk mengkonfigurasi dari WLAN. Yang pertama itu adalah pemilihan perangkat WLAN, yang mana kita memilih sesuai dengan kebutuhan, seperti router nirkabel atau access point. Pastikan perangkat tersebut itu dapat mendukung standar yang sesuai seperti 802.11 atau 802.11 AC atau 802.11 AX atau yang merupakan Wi-Fi 6. Yang kedua itu kita hubungkan perangkat WLAN ke jaringan. Sambungan perangkat WLAN ke jaringan itu menghubungkan kabel Ethernet dari modem broadband ke port dari WLAN WAN yang wide area network pada router ataupun AP. Selanjutnya itu kita akses pengaturan dari perangkat, yang mana ketika disambungkan ke perangkat WLAN ke komputer melalui kabel atau melalui dengan jaringan nirkabel, lalu kita itu membuka web browser yang mana kita itu memasukkan alamat IP default perangkat WLAN. Biasanya alamat ini dapat ditemukan pada label ataupun dalam buku panduannya. Selanjutnya itu kita masukkan kredensial dari pengaturan, yang mana setelah kita mengakses antar muka pengaturan perangkat WLAN itu, kita akan diminta untuk memasukkan nama pengguna dan juga kata sandi, biasanya admin dan juga password secara default. Lalu untuk mengubahnya kita juga dapat sebagai untuk keamanan dari tambahannya. Lanjut kita konfigurasi SSID-nya, yang mana SSID itu adalah nama jaringan nirkabel yang terlihat oleh perangkat lain saat mencari jaringan WiFi, yang mana kita pilih SSID itu yang unik dan mudah diidentifikasi. Selanjutnya itu ada enkripsi keamanan. Pastikan saat kita mengaktifkan enkripsi dari keamanan WiFi itu seperti WPA2 yang mengeluarkan WiFi Protected Access 2 atau WPA3 yang sama-sama kita tahu seperti
di HP kita dapat melihat itu, dan di mana itu berfungsi untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah setelah kita mengaktifkan enkripsinya. Lalu kita konfigurasi mode dan juga frekuensinya. Kita pilih mode dari operasi jaringannya, misalnya 2,4 GHz atau juga 5 GHz sesuai dengan perangkat yang terhubung. Nah, selanjutnya kita itu masuk kepada pengaturan DHCP, yang mana DHCP itu merupakan Dynamic Host Configuration dari protokol. Pastikan fitur DHCP itu sudah kita aktifkan pada router ataupun IP. DHCP itu akan memberikan alamat IP-nya itu secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan Wi-Fi. Selanjutnya, filter MAC Media Access Control, yang mana kita dapat mempertimbangkan untuk mengaktifkan filter MAC untuk membatasi perangkat mana saja yang dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi yang berdasarkan adanya alamat MAC dari perangkat. Jadi kita dapat mengaturnya. Selanjutnya itu ada pengaturan tambahan itu seperti quality of service. Nah, jadi selanjutnya kita masuk kepada penjelasan tentang SSID dan juga cara settingnya. SSID merupakan Service Set Identifier yang merupakan nama yang diberikan pada jaringan Wi-Fi Anda. SSID ini berguna untuk mengidentifikasi jaringan nirkabel yang tersedia saat mencari jaringan Wi-Fi yang tersedia untuk terhubung. Nah, adapun langkah-langkah umum untuk mengatur SSID pada perangkat WLAN. Yang pertama itu akses antar muka pengaturan. Lalu kita hubungkan perangkat WLAN itu ke komputer melalui kabel Ethernet atau melalui jaringan wireless ataupun nirkabel. Lalu kita buka web browser lalu memasukkan alamat IP seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu kita masukkan kredensial login-nya. Kita akan masuk kepada web browser, lalu kita masukkan nama pengguna dan juga kata sandinya. Nah, lalu kita navigasi ke pengaturan SSID, yang mana ketika kita berhasil masuk dalam wireless setting, lalu kita itu akan menemukan pengaturan yang terkait dengan Wi-Fi, termasuk juga pengaturan SSID. Lalu kita bisa ubah nama SSID di sana yang sesuai, yang unik ataupun juga yang mudah untuk diidentifikasi. Lalu kita simpan pengaturan. Lalu kita selanjutnya merestart perangkat WLAN jika diperlukan. Beberapa perangkat itu mungkin memerlukan restart setelah kita mengubah dari pengaturan SSID tersebut. Jika diperlukan, maka kita ikuti petunjuk pada antar muka pengaturan atau restart perangkat secara manual. Setelah kita mengatur SSID, perangkat kita itu akan memancarkan jaringan Wi-Fi dengan nama yang baru setelah kita tentukan. Untuk menyimpan nama SSID dan juga kata sandi dari Wi-Fi kita dengan aman, karena ini akan digunakan perangkat lain saat mereka mencoba terhubung ke jaringan Wi-Fi Anda. Tetapi dengan adanya password, maka tidak semua perangkat dapat masuk kepada Wi-Fi yang kita buat. Nah, selanjutnya masuk kepada penjelasan keamanan WLAN, yaitu WPA dan WPS dan cara settingnya. Keamanan dalam jaringan WLAN itu sangat penting untuk melindungi data dan mencegah akses yang tidak sah. Dua fitur keamanan umum yang digunakan dalam jaringan WLAN itu yaitu WPA, Wi-Fi Protected Access, dan WPS, yaitu Wi-Fi Protected Setup. Yang mana yang pertama saya akan membahas tentang WPA, yaitu Wi-Fi Protected Access. WPA itu adalah protokol keamanan yang dirancang untuk menggantikan protokol web.
wired equivalent privacy, yang mana ini lebih rentan terhadap serangan. WPA ini menggunakan enkripsi yang lebih kuat dan metode autentikasinya lebih aman untuk melindungi dari jaringan WLAN. Dan adapun cara untuk mengatur WPA pada perangkat WLAN. Yang pertama itu akses antarmuka pengaturan WLAN melalui web browser. Lalu kita mau mencari opsi wireless dari security atau wireless setting yang digunakan di pengaturan. Lalu kita pilih opsi WPA sesuai dengan metode keamanan. Lalu kita juga perlu memilih versi WPA yang tersedia seperti WPA 2 ataupun WPA 3. Lalu kita perlu masukkan kata sandi preset it yang kuat. Kata sandi yang digunakan oleh perangkat yang ingin terhubung ke jaringan Wi-Fi. Lalu kita bisa menyimpan pengaturan dan perubahan yang telah kita terapkan. Selanjutnya yang kedua itu WPS atau Wi-Fi Protected Setup. Yang mana WPS ini merupakan metode yang dirancang untuk memudahkan pengaturan jaringan WLAN yang dengan cara yang lebih sederhana lagi. Ini memungkinkan perangkat yang kompatibel dengan WPS untuk terhubung ke jaringan dengan menekan tombol WPS atau menggunakan pin WPS tersebut. Nah, adapun cara mengatur WPS dari perangkat WLAN. Yang pertama itu kita perlu akses antarmuka pengaturan perangkat WLAN melalui sama seperti tadi yaitu web browser, dan lalu kita mencari opsi dari WPS atau Wi-Fi Protected Setup tadi di antarmuka pengaturannya. Nah, lalu kita pilih opsi WPS yang ingin kita gunakan, seperti tombol WPS ataupun pin dari WPS. Jika kita menggunakan tombol WPS, kita hanya perlu menekan tombol WPS pada perangkat WLAN dan perangkat yang ingin terhubung dalam waktu yang bersamaan. Jika menggunakan pin WPS, kita itu perlu masukkan pin WPS yang tercantum pada perangkat WLAN ke perangkat yang ingin terhubung, lalu kita tinggal men-save-nya. Nah, penting untuk diingat bahwa WPA dan WPS itu merupakan bagian dari lapisan keamanan dalam jaringan WLAN, yang mana kita itu disarankan untuk mengubah kata sandi default perangkat WLAN itu supaya untuk menjaga keamanan dari akses yang berdasarkan alamat dari MAC, dan juga kita mengaktifkan firewall perangkat untuk meningkatkan keamanan dari jaringan WiFi kita. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penjelasan cara memblokir user dan juga website, yang mana untuk mengatur jumlah pengguna yang dapat terhubung ke jaringan WLAN, kita itu dapat menggunakan beberapa metode. Yang pertama itu kita mengatur batas jumlah koneksi. Pada router atau perangkat akses WLAN terdapat opsi untuk mengatur batas dari jumlah-jumlah koneksi yang diizinkan secara bersamaan. Di situ kita dapat memasukkan angkanya berapa jumlah batas maksimumnya. Nah, setelah batas tersebut tercapai, pengguna lain itu tidak dapat terhubung pada slot yang tersedia jika sudah maksimum. Lalu yang kedua itu kita menggunakan MAC address filtering, yang mana kita itu membatasi akses ke jaringan berdasarkan alamat MAC media access control dari perangkat-perangkat dengan MAC yang telah ditambahkan ke daftar yang diperbolehkan terhubung ke jaringan. Dengan cara ini hanya perangkat yang telah didaftarkan yang dapat terhubung. Maksudnya perangkat yang sudah terdaftar atau yang sudah pernah masuk kepada jaringan tersebut. Nah, lalu yang ketiga itu kita menggunakan SSID dan juga password, yang mana ini merupakan langkah umum yang kita gunakan untuk mengontrol akses ke jaringan,
yang mana kita dapat mengatur dari kata sandinya yang kuat, dan dengan memberikan kata sandi yang diizinkan, maka jika benar lalu bisa mengakses masuk ke dalam jaringan tersebut. Nah, lalu selanjutnya kita itu dapat menggunakan fitur dari authentication, yang mana perangkat WLAN atau router pendukung dengan fitur autentikasi ini seperti Wi-Fi A2 Enterprise yang memungkinkan kita itu untuk mengatur identifikasi pengguna yang diizinkan terhubung dengan menggunakan protokol keamanan yang lebih kuat. Nah, fitur ini digunakan maksudnya memerlukan pengguna untuk memasukkan kredensial yang valid seperti username dan juga password sebelum kita terizin masuk ke dalam jaringan tersebut. Nah, selanjutnya kita itu bisa menggunakan perangkat jaringan tambahan. Jaringan tambahan itu seperti kita menggunakan akses controller atau firewall yang menawarkan fitur pengaturan kebijakan akses yang lebih canggih lagi. Dengan perangkat ini kita itu dapat mengatur batasan berdasarkan waktu, kapasitas, dan kriteria lainnya yang mengontrol jumlah pengguna yang terhubung. Nah, perlu yang kita catat bahwa pengaturan jumlah pengguna WLAN juga dapat bergantung pada kapasitas jaringan kita. Jika jaringan tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani banyak pengguna secara bersamaan, maka perform dari jaringan itu dapat terpengaruhi. Nah, jadi kita itu perlu untuk memastikan kapasitas dari jaringan, apakah dia itu mencukupi untuk menangani jumlah pengguna yang diizinkan terhubung. Nah, selanjutnya yaitu untuk memblokir pengguna dan situs web, kita dapat menggunakan metode tergantung kepada jaringan. Maksudnya perangkat jaringan yang kita gunakan dan juga tingkat kontrol yang kita inginkan. Nah, yang pertama itu kita blokir pengguna melalui router atau perangkat akses, yang mana caranya itu kita menggunakan MAC address filtering yang dapat memblokir akses pengguna berdasarkan dengan alamat MAC-nya. Nah, di sana dengan adanya alamat MAC, pengguna itu ingin memblokir dari daftar blokir dengan pengaturan router atau perangkat akses WLAN-nya. Selanjutnya itu menggunakan IP address, yang mana kita dapat memblokir berdasarkan dengan alamat IP-nya. Tambahkan alamat IP pengguna yang ingin diblokir ke daftar blokir pada pengaturan router. Dan selanjutnya kita dapat memblokir pada pengaturan firewall, yang mana beberapa router atau perangkat akses WLAN memiliki fitur firewall yang memungkinkan kita memblokir koneksi pengguna berdasarkan dari port, protokol, ataupun dari alamat IP. Nah, kita dapat mengkonfigurasi firewall untuk memblokir akses pengguna itu atau dengan situs web yang kita inginkan. Nah, cara yang kedua itu menggunakan perangkat lunak keamanan, yang mana cara-caranya itu seperti kita itu menggunakan perangkat lunak firewall. Terlebih dahulu kita install perangkat lunak firewall pada komputer ataupun server kita untuk memblokir akses pengguna atau situs web tertentu. Lalu perangkat lunak dari firewall ini yang mengontrol lalu lintas jaringan dan memberikan opsi untuk memblokir IP atau nama yang tidak diinginkan. Langkah selanjutnya itu kita menggunakan perangkat lunak keamanan internet. Terlebih dahulunya tentu kita harus menginstal perangkat lunak keamanan itu, yaitu perangkat lunak yang menyediakan fitur blokir dari situs web. Nah, beberapa perangkat lunak keamanan internet memiliki daftar hitam atau blacklist yang berisi situs web yang dilarang. Kita dapat menambahkan situs web yang ingin kita blokir itu di daftar hitam tersebut.
Lalu cara yang ketiga itu kita bisa menggunakan layanan dari DNS, yang mana terlebih dahulu kita masuk kepada pengaturan DNS, yang mana kita konfigurasi pengaturan DNS itu pada router atau perangkat akses WLAN, yaitu dengan menggunakan layanan DNS yang menyediakan fitur blokir dari situs web itu. Lalu kita bisa dan layanan DNS ini semacam yang ketika kita mengakses ke situs yang terdaftar sebagai yang tidak diinginkan atau berbahaya, maka dia akan memblokir. Cara yang keempat itu menggunakan perangkat jaringan tambahan lainnya seperti menggunakan proxy server, yang mana kita dapat memblokir akses pengguna atau situs web dengan mengatur filter di server proxy tersebut. Lalu kita juga dapat menggunakan content filtering appliance, yang mana perangkat jaringan khusus seperti content filtering appliance ini kita itu dapat menggunakannya untuk mengontrol atau memblokir akses pengguna ke situs web tertentu berdasarkan dengan kriteria yang telah ditentukan tersebut. Nah, jadi penting untuk kita semua bahwa metode-metode di atas yang bervariasi tergantung dengan perangkat jaringan dan juga perangkat lunak yang kita gunakan. Nah, pastikan kita itu mengacu kepada panduan atau pengguna perangkat yang untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut, yang lebih efektivitas dan benar untuk cara memblokir pengguna dari memblokir pengguna dan atau user dan juga dari situs web secara lebih spesifik. Nah, jadi sekian penjelasan dari materi saya tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.